Beshem ha'af ben viruah hakodesh ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Sesuai dengan yang ditemakan oleh gereja ini diambil dari Nehemia 8 ayat 10. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu, janganlah kamu murung dan bersedih hati. Apa pandangan Anda terhadap suatu penderitaan? Penderitaan adalah derita yang pasti ada sebabnya. Dan penderitaan itu punya sensasi. Sensasinya apa? Pain. Kepedihan itu adalah sensasi dari penderitaan. Dan biasanya kalau ada pain, nggak enak, nyeri, lalu dikasih ayat motivasi seperti ini. Karena sukacita adalah kekuatanmu, janganlah kamu murung dan bersedih hati. Haleluya. Kita lupa penderitaan kita, tapi lupanya sejenak. Penderitaannya tetap ada. Nah, berapa banyak di antara kita kalau membaca Alkitab hanya sekedar ayat-ayat emas, termasuk ayat yang saya baca tadi. Ya kan? Nah, kalau lagi merasa di dalam kesesakan perlu perlindungan, lalu kita cari ayat, ketemu. Mazmur 46 ayat 2. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Wah, ada pujiannya juga kan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Wow, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Wah, ayat ini bisa menjadi ayat-ayat motivasi yang melupakan kita sejenak, lupa kesedihan kita. Biasanya kalau kita ke gereja cari siapa song leadernya, siapa yang main keyboard. Karena itu mengenakkan telingaku yang lagi sesak ini. Kalau kita masih membaca ayat hanya sebagai motivasi, ini seperti kayak kita minum painkiller. Tapi deritanya tetap ada. Saya pernah menderita sakit hampir 1 tahun, sakit migran yang luar biasa akut. Kalau migran saya minum Ponstan, Panadol merah, tapi ini bukan endorse ya. Saya lagi cerita. Nah, saya minum 2 obat itu. Atau kalau enggak ya Kataflam. Tapi habis itu berapa jam lagi nut lagi. Saya kasih minum lagi. Lama-lama kena mahnya. Karena itu hanya untuk painkiller. Sama juga kita kalau membaca ayat hanya sebagai kata-kata motivasi, cuman painkiller. Tapi tidak masuk ke pokok persoalannya. Ternyata pokok persoalannya, biasa kita semua punya problem yang sama ini saya rasa. Yaitu apa? Problem gigi susu. Ketika pusat sakitnya itu ada di gigi susu dan saya melakukan pergi ke dokter gigi, dibedah, diambil gigi susunya, udah habis. Hilang, gak pernah lagi ada rasa sakit dan migran yang sangat akut. Gak perlu lagi minum Ponstan, gak perlu lagi minum Kataflam. Karena kita sudah masuk ke pokok penderitaannya. Nah, yang kita baca ini kan dalam kitab Nehemia. Siapa itu Nehemia? Biasanya kita kalau baca ayat enggak kita mengerti siapa itu Nehemia, siapa itu Esra. Kitab Esra dan Nehemia sebenarnya penulisnya satu yaitu Esra. Tapi kemudian dipecah. Siapa itu Nehemia? Nehemia adalah seorang Resh Galuta. Apa itu Resh Galuta? Dia adalah seorang pemimpin orang-orang Yahudi pada masa pembuangan di Babel. Jadi dia adalah pemimpin kemasyarakatan orang Yahudi di dalam pembuangan yang dia disukai oleh rajanya kala itu, Raja Persia, Raja Artasasta. Dan kemudian dia dijadikan gubernur bagi orang-orang Yahudi yang akan kembali ke tanah suci mereka. Nah, itu adalah pemimpin kemasyarakatan. Kemudian ada pemimpin ibadah. Siapa dia? Esra. Nah, Esra ini yang kemudian mengajar orang-orang Yahudi untuk kembali ke Torah yang benar.
Nah, jadi di sini apa latar belakang dari kitab Nehemia ini? Ternyata latar belakangnya adalah sebuah kesusahan besar yang pernah diderita oleh umat Tuhan. Maka kalau Anda menjadi bagian dari umat Tuhan dan kemudian Anda enggak setia, hati-hati. Tuhan itu bisa sangat keras menghajar anak-anaknya sendiri. Kalau orang lain yang bukan anaknya, mungkin Tuhan bisa diam aja. Tapi kepada anaknya Tuhan bisa menghajar. Dan kalau ada di antara kita yang misalnya hari ini ada di dalam penderitaan. Misalnya apa? Lagi kekurangan duit untuk bayar kontrakan. Ada utang yang jatuh tempo, cari ayat emas. Carinya ketemunya di mana? Biasanya ayat yang terkenal di mana? Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi dengan segala kekayaannya. Amin saudara, amin. Tapi ini konstan. Anda harus masuk ke pokok persoalannya. Kenapa engkau berhutang? Kenapa engkau berkekurangan? Apa persoalannya? Dan kalau misalnya kalau Anda lihat di YouTube, kita sering dikata-katain, Alkitabmu penuh dengan kontradiksi. Saya akan bicara dengan senang hati dengan mengatakan, iya memang Alkitab kita penuh dengan kontradiksi. Apa yang kita baca tadi, karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu ini sebenarnya kontradiksi. Karena latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah bangsa Israel yang dibuang di Babel. Wow. Anda tahu siapa itu bangsa Israel? Siapa? Dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi begitu hebat Tuhan menghajar orang Israel ini. Jadi sukacita yang ditulis di dalam kitab Nehemia ini latar belakangnya adalah kesusahan besar. Dan di antara kita pasti suka kitab Filipi. Yang disebut sebagai kitab The Book of Joy. The Book of Joy. Dan yang paling kita sukai adalah semua bagian itu pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Yang biasanya kita sering baca itu Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Coba kita baca. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah. Dalam doa permohonan dengan pengucapan syukur. Perhatikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebenarnya ayat ini paradoks. Karena siapa yang mengucapkannya? Rabi Shaul, Rasul Paulus. Rasul Paulus saat menuliskan ayat ini dan secara penuh kitab Filipi, dia ada di mana? Ternyata dia ada di penjara. Wow. Di dalam penjara, Rasul Paulus memberikan kata-kata motivasi. Di dalam pembuangan di Babel yang masih dijajah oleh media Persia, di situ ada perkataan sukacita untuk bangsa Israel. Jadi memang Alkitab kita penuh dengan paradoks. Tetapi justru di dalam paradoks ini kita memahami bahwa kita adalah anak Allah yang kalau nakal dihajar oleh Tuhan. Hati-hati kalau sudah jadi anak Allah, jangan sekali-sekali melenceng karena hajaran Tuhan itu enggak main-main. Ya. Jadi memang kita menyukai. Dan apalagi Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatannya kepadaku. Wow, tapi ternyata inilah yang menjadi kekuatan. Bagi Paulus yang sedang di dalam penjara, penjaranya Paulus itu enggak seperti penjara di Cipinang. Tidak seperti di Medaeng, enggak. Kalau Anda di sini ya yang kita baca di koran-koran medsos penjara itu kan ada duitnya.
pingin kenyamanan ada duitnya, ya kan? Jadi semakin punya duit semakin nyaman, katanya begitu. Nah, tetapi penjaranya Rasul Paulus itu ada di dalam bawah tanah, gak enak. Tapi dia justru memberikan suatu kekuatan bagi orang-orang yang di luar penjara. Dan ada satu lagi, paradoks sukacita. Yang dimana Rasul Paulus mengajarkan dengan dasar ayat ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Yang dimana ayat ini didasarkan dari kesusahan Raja Daud. Kalau Anda membaca Mazmur pasal 9 ayat 1 dan 2. Yang dimana di sini terjemahannya itu tidak memberikan clue, ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Apa itu Mutlaben? Mut itu artinya kematian, Laben itu dari sang putra. Jadi di sini Mazmur pasal 9 yang isinya bersyukur itu adalah pengucapan syukur dikala Raja Daud kehilangan putranya. Siapa ini? Kakak dari Salomo. Ya. Di dalam kematian putranya Raja Daud bersyukur. Aneh, kontradiksi. Maka kalau kita dikatain, weh, kita mau kontradiksi, iya banget. Tetapi di dalam kontradiksi ini Tuhan sedang mengajar kita memberikan obat. Obat itu apa? Kalau manis nanti jadi diabetes. Obat itu selalu pahit. Maka obat itu akan memberikan kebugaran bagi kita, pemulihan bagi kita. Israel yang enggak setia dikasih obat pahit. Apa? Dibuang ke Babel. Lalu di ayat 2 kita baca. Aku mau bersyukur di dalam kematian anaknya. Coba. Dia bersyukur. Kepada Tuhan dengan segenap hatiku aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kontradiksi kan? Alkitabmu penuh kontradiksi, iya. Tetapi dari kontradiksi itu kita dijadikan menjadi dewasa. Kemudian saya ingin Anda mengingatkan sebuah lagu. Kalau Anda sejaman dengan saya, kalau Pastor Luke itu sejaman dengan saya. Tapi kalau yang muda-muda mungkin gak tahu lagu ini. Tapi saya rasa di antara kita tahu lagi ini. By the river of Babylon, when we sat down, yeah we wept, when we remember Zion. Karena lagunya itu pakai musik reggae, kita nyanyi dengan joget-joget. Padahal lagu ini adalah lagu tangisannya orang Israel ketika Tuhan membiarkan Israel dikalahkan oleh bangsa kafir. Siapa dia? Nebukadnezar. Wow. Lu katanya umat Tuhan. Katanya bangsa pilihan. Dan orang Israel tuh selalu bangga mengatakan anahnu am segulah. Kami adalah bangsa pilihan. Ya hati-hati mengatakan ini. Kalau bangsa pilihan berarti kita adalah anak. Kalau anak siap-siap dihajar. Kalau Tuhan gak mau menghajar berarti bukan anaknya. Yang di Alkitab itu mengatakan kamu anak-anak gampang kalau gak diajar itu. Kalau kamu diajar kamu anaknya sendiri. Wow, jadi hati-hati bilang kita bangsa pilihan, kita bangsa pilihan. Bangsa pilihan ternyata pernah dibuang di Babel 70 tahun. Dibuang di Babel enggak sembarangan. Ya, Anda tahu dalam sistem ibadahnya orang Israel di masa lalu sebelum Tuhan Yesus Kristus. Sistem pengampunan dosa itu hanya dapat dilakukan dengan mempersembahkan korban di mana? Di Yerusalem. Di Bait Allah, enggak bisa di tempat lain. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau Tuhan mengizinkan bangsa Israel dibuang ke Babel, berarti ada masa selama 70 tahun mereka dosanya enggak bisa diampuni. Wah,
Tuhan, sedemikiankah engkau marah kepada kami? Itulah yang terjadi pada Israel yang adalah bangsa pilihannya. Israel masuk ke dalam masa kejayaannya pada kepemimpinan Daud dan Salomo. Puncaknya ada di zamannya Salomo yang disebut dengan Israel Raya. Jadi Israel Raya itu bukan yang kecil ini doang. Dari sungai Efrat sampai sungai Nil. Itulah the greater Israel. Beberapa minggu yang lalu pernah viral di medsos gara-gara ada Menteri Keuangan bicara mengenai the greater Israel. Nah, negara-negara tetangga Israel pada ribut semua. Waduh, kalau the greater Israel seperti pada zamannya Salomo, itu nanti bisa kena Syria, kena Lebanon, kena Mesir, kena Saudi Arabia. Dan itulah kekuasaan Salomo pada zamannya. The greater Israel, bukan yang cuman kecil ini saja. Tetapi karena Salomo gak setia, Tuhan memecah kerajaan itu menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Yang Israel Utara dikuasai oleh Asyur. Kemudian bangsa Asyur membawa pergi orang-orang Israel Utara dibawa ke Asyur. Terus orang Asyur dibawa ke Israel, dicampur. Sehingga identitas orang-orang Israel yang di utara hilang. Campur kok, kawin campur. Nah, kemudian tinggal yang di selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda lumayan. Kenapa? Karena masih ada bait Allah. Itu pun ternyata kerajaan Yehuda juga enggak setia. Mereka menyembah ilah-ilah asing. Maka Tuhan marah. Ingat. Jadi enggak semua apa yang dilakukan Israel selalu betul. Kalau Israelnya tambeng, disabet oleh Tuhan. Iya kan? Kita pun kan juga begitu. Kalau kita punya anak nakal yang enggak benar, ibunya diem aja berarti itu bukan anaknya, anak gampang itu. Kalau anaknya sendiri disabet, demikian juga Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada kita. Tuhan menuntut kesetiaan. Maka kita harus terus setia. Jangan pernah sekali-sekali pergi ke dukun, pergi ke tukang kuamnya. Karena itu menduakan Tuhan. Dan Tuhan menuntut kita untuk setia. Dan ketika yang di selatan ini enggak setia, Tuhan membiarkan kekuatan dari bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia, aneh. Untuk mengalahkan Israel Selatan dan menghancurkan bait Allah. Dan ini hancurnya bait Allah ini enggak main-main. Hancurnya bait Allah ini diiringi dengan perang besar yang nanti menimbulkan sampai terjadi kelaparan. Bukan cuman kelaparan, bahkan sampai apa? Terjadi kanibalisme di kota suci Yerusalem. Kebayang enggak sih? Yerusalem itu kota suci. Tapi pernah 2 kali di dalam sejarah. Bukan cuma sejarah Alkitab, tapi juga sejarah sekuler yang ditulis oleh Josephus dalam buku The War of the Jew. Dan ketika bait Allah ini dihancurkan, kemudian Tuhan membiarkan orang-orang Israel dibuang ke Babilonia. Ring the bell. Apa itu Babilonia? Mazmur 137 tadi ngomong apa? By the river of Babylon. Ada 2 sungai yang spesifik apa? Sungai apa itu? Sungai Efrat dan sungai Tigris. Di mana itu tempatnya? Kalau Anda membaca Kejadian pasal 2 ayat 12 sampai 14 itu adalah tempat dahulu apa? Taman Eden. Wow. Ring the bell. Ketika Adam gak setia, ingin menjadi seperti Allah. Tuhan mengatakan, terkutuklah tanah. Tanah dalam bahasa Ibraninya itu Adamah. Maka namanya Adam. Adam dibuat dari tanah, makanya namanya Adam. Karena Adam dibuat dari tanah,
Yang Adam dulunya itu nggak perlu sakit, nggak perlu menua, nggak perlu mati. Karena kutukan terhadap tanah itu maka Adam bisa menua, sakit, mati. Dan kita semua punya unsur tanah. Dan kutukan kepada tanah ini nggak pernah dicabut oleh Tuhan sampai hari ini. Maka kita semua punya konsekuensi pasti mati. Kita semua adalah orang yang antri menuju kepada kekekalan. Ya, nggak tahu kapan kita mati. Anda mau mati umur berapa? 50, 60, 70, 80, even 120 tahun. Itu semua masih dalam hitungan angka. Nanti juga mati, ya kan? Mau 120 tahun saya nggak mau. Kenapa? Seperti Musa mengatakan umur kami 70 tahun. Kalau kuat 80. Selebihnya kebanggaannya kesusahan. Mau mati umur berapa? Toh kita semua antri, ya kan? Nah, jadi kenapa pembuangannya itu di Babilonia yang ada 2 sungai? Kenapa? Karena disitulah Tuhan membuang Adam. Diusir. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Maka Tuhan mengusir manusia itu dari Taman Eden. Dan dia hidup di situ-situ juga. Ya, nanti di Kejadian pasal 4, Kain tinggal di tanah Nod sebelah timurnya Eden. Berarti masih di mana? Di Mesopotamia. Berarti Mesopotamia ini adalah Galut. Apa itu Galut? Tempat pengasingan, tempat pembuangan. Anda tahu tempat kelahirannya Abraham di Ur Kasdim. Kemudian dia bersama ayahnya Terah berjalan dari Ur Kasdim menuju ke Haran. Ini pun masih Mesopotamia. Dan Terah menetap di situ. Tidak mau meneruskan perjalanan sampai ke Kanaan. Maka Tuhan memanggil Abraham. Abraham, kamu jangan di Mesopotamia. Pergi ke tanah yang dijanjikan. Kenapa? Karena Babilonia adalah Galut. Apa itu Galut? Tempat pembuangan. Maka Abraham harus pergi dari tempat pembuangan menuju ke tanah perjanjian. Tapi bagi bangsa Israel yang tidak setia dikembaliin lagi sama Tuhan. Dikembaliin di mana? Di Galut. Di Mesopotamia. Jadi gak pernah ada jalan cerita yang tiba-tiba ujuk-ujuk ada. Semua ada runutan sejarahnya dan sejarahnya selalu dari kitab Kejadian. Maka kitab yang paling saya favorit dan harus dibaca oleh semua orang Kristen adalah kitab Kejadian karena di situ adalah kitab asal usul. Dan kembali kepada kejatuhan Yerusalem pada tahun 586 yang memulai pembuangan orang Israel ke Babel selama 70 tahun. Dan di sini diperingati oleh orang-orang Israel tanggal jatuhnya atau kerusakan Yerusalem atau runtuhnya bait Allah itu tanggal 9 bulan Af tahun 586 sebelum Masehi. Dan di Yerusalem terjadi keruntuhan bait Allah 2 kali. Kan dibangun pada zamannya Nehemia dan Esra ini. Ya, oleh karena dekrit dari Koresh. Dan nanti bait Allahnya runtuh lagi. Dan terjadi lagi kesesakan yang sama. Dan ketika runtuhnya bait Allah pada tahun 586 Masehi ini sudah dinubuatkan. Kalau yang nubuat itu datang dari nabi, nabinya Allah betul-betul ya terjadi. Ya, hari ini banyak ibu-ibu pendeta itu suka nubuat-nubuat tapi nggak terjadi, tapi tetap aja dipercaya. Ya kan, kalau ngasih nubuat profetik, waduh. Bahasa kerennya itu profetik, diundang terus deh. Padahal nubuatnya itu meleset terus. Tapi kalau ini betul-betul dari Tuhan, itu terjadi. Dan itulah yang ditulis oleh Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan. Dan pada setiap tanggal 9 bulan Af, orang-orang Israel membaca kitab Ratapan, kita baca.
Kengerian dari kejatuhan di Yerusalem, kota suci, perhatikan kota suci terjadi kengerian semacam ini. Ratapan 4 ayat 8, sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan mereka, kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya mengering seperti kayu. Anda ingat keadaan seperti ini? Kalau Anda seumur dengan saya tahun 80-an itu ada kelaparan di mana? Di Ethiopia. Yang mana orangnya hitam dan kulitnya menempel di tulangnya. Masih ingat keadaan itu? Ayat 9, lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar dan merana dan mati sebab tidak ada hasil ladang. Perhatikan ayat 10. Ini adalah keadaan yang mungkin gak pernah terjadi pada bangsa-bangsa lain. Tetapi pernah terjadi 2 kali di bangsa Israel. Coba. Saya gak pernah mendengar, mungkin ada. Tetapi yang pasti ada, ini hanya ada di Alkitab. Dengan tangan sendiri, perhatikan. Wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka. Kanibalisme. Untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsaku. Terjadi 2 kali tahun 586 dan tahun 70 Masehi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. 40 tahun setelahnya. Dan kanibalisme ini. Karena ketiadaan makanan. Makanan bahasa Ibraninya itu lechem. Bahasa Ibraninya perang itu milchamah dari kata dasar yang sama. Kenapa makanan dan perang itu pakai kata dasar yang sama di Alkitab. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Karena manusia berperang melawan Tuhan gara-gara apa? Makanan. Manusia memakan buah yang dilarang itu karena ingin seperti Allah. Berperang dengan Tuhan. Dan peperangan yang paling dahsyat itu kalau ada kelaparan, bukan cuma kelaparan biasa tapi sampai kepada kanibalisme. Kanibalisme itu bukan cuma lapar. Bapak-bapak, ibu-ibu bukan cuma lapar. Tetapi terjadi apa? Terjadi kegilaan. Dan ini merupakan suatu nubuat yang pernah ditulis oleh Musa dalam Ulangan 28 ayat 53 sampai 57. Ayatnya panjang, gak perlu kita baca semua. Kita baca langsung ke ayat 56. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu gara-gara perang, yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu akan kesal kepada suaminya atau kepada anak-anak laki-lakinya dan anak perempuannya karena uri janin yang keluar dari kandungannya ataupun anak-anak yang dilahirkannya. Sebab karena kekurangan segala-galanya ia, si perempuan yang manja tadi, makan anaknya sendiri. Wow. Ini ada nubuatnya di mana? Di dalam kitab Torah dan itu terpenuhi 2 kali pada bangsa Israel. Di tanah suci Yerusalem. Wow. Tuhan itu kalau menghajar gak main-main, hati-hati. Jadi kalau Anda memperlakukan ayat hanya sebagai kayak obat Ponstan atau Panadol merah, itu enggak masuk kepada penyakitnya sendiri. Cuman sebagai painkiller, hanya kesensasinya saja. Berapa banyak di antara kita ke gereja cuman cari sensasi. Cari pengkhotbah yang ngomongin motivasi, nyanyi-nyanyi, sound system, lampu-lampu. Cari hiburan ke gereja itu cari sensasi. Sensasi tidak menyembuhkan penyakit. Itu cuman painkiller. Ini adalah gambar dari kelaparan di Ethiopia seperti ini. Ya. Dan gambar-gambar seperti itu pernah terjadi di Ethiopia. Even so demikian tidak pernah kita mendengar orang-orang di Ethiopia makan janinnya sendiri atau makan anaknya sendiri. Tapi di Yerusalem pernah ada. Dan itu memulai pembuangan mereka ke Babel. Bangsa pilihan Tuhan. Yang dengan bangga mengatakan, aku bangsa pilihan Tuhan. Anahnu amsegulah. Dan orang-orang Israel gak punya kuasa untuk melawan Nebukadnezar. Tapi dengan pembuangan di Babel, orang-orang Israel kemudian
tahu di Babilonia nggak ada bait Allah. Dan mereka tidak punya kekuatan melawan Nebukadnezar. Kita pun sering punya lawan yang nggak sepadan dengan kita. Nggak mungkin aku bisa melawan seorang pengusaha yang besar itu dengan aku yang cuman pengusaha kecil. Nggak mungkin aku melawan dari penguasa yang besar itu aku yang orang biasa. Tapi Tuhan memiliki cara yang lain. Ya. Orang Israel memang gak akan bisa mengalahkan Nebukadnezar di dalam keadaannya yang sangat terpuruk itu. Tapi Tuhan kemudian memberikan lawan yang sepadan. Siapa dia? Kores. Koreslah nanti yang akan mengalahkan Nebukadnezar. Dan kemudian Kores ketika menguasai Babilonia secara sepenuhnya, dia heran, loh kok ada bangsa asing di sini? Dari mana mereka? Oh, mereka orang Yahudi. Loh kok di sini? Ngapain kamu di sini? Udah pulang aja. Enak. Ya, mereka nggak bisa melawan Nebukadnezar untuk kembali pulang ke tanah air. Tapi ketika Nebukadnezar dikalahkan oleh Kores, tiba-tiba wis mulya. Bukankah kita sering mengalami keadaan demikian? Kita sering kali menghadapi lawan yang giant. Kita nggak punya kuasa untuk melawannya. Tapi Tuhan punya cara. Dikasih lawan yang sepadan dengan Nebukadnezar yang kemudian memulangkan bangsa Israel. Dan inilah yang dulu pernah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Yang dimana satu saat mereka akan kembali ke tanah suci dan membangun bait suci itu kembali. Kita nggak cerita tentang itu karena panjang sekali ya. Nah akhirnya pada penguasaan Raja Artasasta dalam kepemimpinan Reshkaluta Nehemia dan kepemimpinan dari seorang Gaon yaitu Esra, orang-orang Israel kembali ke tanah suci. Dan ketika mereka kembali ke tanah sucinya, ini hebat Alkitab itu. Jadi pencatatannya itu sangat jelas, kita baca di sini. Esra 7 ayat 8. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, jelas, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Raja siapa? Raja Artasasta. Jadi masuk ke tanah perjanjian kembali pada bulan kelima. Setelah bulan kelima itu sekitar bulan Agustus kira-kira. Nah 2 bulan setelahnya itu ada hari raya besar yang dirayakan oleh orang-orang Israel. Di situ ada 5 hari raya. Berarti 5 hari raya ini adalah hari raya pertama setelah mereka kembali dari Babel. Nah inilah yang menjadi latar belakang dari Nehemia pasal 8 yang sudah kita baca tadi. Wow, tadi kelihatannya Nehemia pasal 8 ayat 10 tadi cuman kata-kata motivasi kan. Tapi ceritanya panjang. Ya kan? Jadi jangan membaca ayat hanya sebagai ayat emas. Kalau sebagai ayat emas itu seperti Panadol merah dan Ponstan atau Kataflam. Yang hanya menyembuhkan sensasi sejenak terus habis itu sakit lagi. Tidak ke pokok masalahnya, tidak ke sumber penyakitnya. Kita harus mengetahui ini kenapa Tuhan harus menghajar bangsa pilihannya sendiri. Dan di sini ada 5 hari raya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah hari raya peniupan serunai pada bulan ke-7 tanggal 1. Kemudian ada hari raya Yom Kippur. Wow, apa itu hari raya Yom Kippur? Hari raya Yom Kippur adalah hari raya penebusan. Berarti ini Anda bisa bayangkan. Orang Israel yang dibuang di Babel, mereka tiba ke tanah suci dan kemudian mereka bersukaria pada hari raya Yom Kippur. Itu adalah saat pertama mereka boleh diampuni dosanya. Kita baca sekarang Nehemia 8 ayat 1. Maka serentaklah berkumpullah seluruh rakyat itu di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7,
Imam Esra membawa kitab Taurat itu di hadapan jemaat. Hari pertama bulan ke-7 menurut kitab Taurat itu adalah hari raya peniupan serunai. Dan inilah tahun baru yang dirayakan oleh orang-orang Israel. Nah, kemudian kita akan loncat pada pasal 8 ayat 10. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, minum minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak tersedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dan inilah kali pertama orang Israel merayakan Yom Kippur, hari raya penebusan. Yang mana mereka itu gak bisa melakukan pemberian korban karena mereka ada di luar bait Allah, yaitu Yerusalem. Dan kemudian kita baca ayat 11. Dan orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya mereka diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini kudus, jangan kamu bersusah hati. Dan kemudian di ayat 14 kita loncat. Maka didapatinya tertulis hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaran Musa kepada orang Israel, harus tinggal di dalam pondok-pondok pada hari raya bulan ke-7. Inilah hari raya Sukot yang disebut sebagai hari raya Zman Simchatenu, hari raya kesukaan kita. Hari raya senang-senang yang pertama setelah pembuangan di Babel. Ayat 17, seluruh jemaat yang pulang dari pembuangan itu membuat pohon-pohon, dan sejak zaman Yesua tidak pernah mereka itu berbuat demikian, saking senangnya. Pulang dari pembuangan ke tanah suci, ada pesta besar yaitu tambahan Sukot, yaitu hari raya Shemini Atseret. Dan kemudian ayat 18, mereka bersuka karena Tuhan memberikan Torah yang menjadikan mereka tetap bertobat, bisa mengetahui apa yang Tuhan berikan, yaitu memberikan satu gelar yang sangat indah kepada orang Israel, tapi pernah orang Israel itu lupa. Maka inilah yang dirayakan latar belakang dari Nehemia pasal 8, yaitu ada hari raya peniupan serunai atau hari raya tahun baru, hari raya Yom Kippur yang kedua, hari raya yang ketiga adalah hari raya Sukot, hari raya yang keempat adalah Shemini Atseret, hari perhentian ke-8 tambahan untuk Sukot, dan kemudian hari raya kelima adalah Simchat Torah yang jatuh pada tanggal 23 bulan Tisri. Jadi demikianlah saya ingin jemaat tidak hanya memperlakukan Alkitab sebagai hanya ayat emas. Kita harus mengetahui latar belakang sehingga kita dapat mengetahui esensi dari firman itu. Dan inilah the joy of the Lord. Anda akan dapat mengetahui apa itu bahagia kalau Anda sudah mengalami penderitaan. Anda dapat memahami apa itu mencintai jika Anda pernah disakiti. Maka Anda hanya dapat mengetahui murahnya hatinya Tuhan yang sangat mengampuni kita walaupun kita begitu kotor ketika kita sudah dihajar oleh Tuhan. Tapi jangan sampai ya kita dihajar sedemikian kayak bangsa Israel, maka tetaplah setia. Dan kesukaan di dalam Tuhan adalah ketika kita setia. Dan jangan sampai kita meninggalkan Tuhan sampai Tuhan bertindak menyabet kita. Disabet Tuhan itu enggak enak. Apalagi kalau kita anaknya disabet beneran. Ya, kalau didiemin itu cuman anak gampang. Bukan anaknya sendiri, kalau anaknya sendiri ya disabet supaya apa? Supaya anaknya jangan bikin malu bapaknya. Mari kita dengan tingkah laku kita hari ini, kita selalu mengingat bahwa kita adalah anak-anak Allah yang mengemban nama Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari.